Operator LCD Aksen. Berita tambahan untuk kita pada hari ini perihal pemberitahuan kepada yang terhormat semua jemaat sekawasan Resort GKI Kuala Kapuas, Resort GKI Kapuas Seberang, dan Resort GKI Bandung di tempat. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan hasil rapat evaluasi panitia lomba Hidup Pujian Paskah tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 bertempat di rumah kediaman Bapak Dr. Andes Yan Henry Allen MT yang dihadiri semua koordinator dan penasehat panitia menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan waktu di akhir April sampai dengan pertengahan Mei 2025 masih ada momen kegiatan Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-219 tahun dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas, kegiatan ibadah KPB, kegiatan SPB Jemaat Efrata, dan kegiatan SPB Jemaat Selat sehingga disepakati pelaksanaan kegiatan lomba Hidup Pujian Paskah tahun 2025 yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Mei 2025 diundurkan kembali pelaksanaannya menjadi tanggal 26 dan 27 Mei 2025. Ketentuan lomba sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh sesi lomba sebelumnya. Peserta cabang lomba agar menyampaikan judul lagu atau link lagu kepada panitia paling lambat tanggal 18 Mei 2025. Yang kelima, diharapkan kepada semua jemaat di lingkup Resort GKI Kuala Kapuas, Resort GKI Mandomai, dan Resort GKI Kapuas Seberang agar dimasukkan dalam berita jemaat dan dibacakan pada ibadah minggu. Demikian pemberitaan ini kami sampaikan untuk kita ketahui bersama, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menyertai kita sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus sehubungan dengan Hari Pendidikan GKI pada tanggal 6 Mei 2025, maka kami dari pengurus Yayasan Bahtera Sinta Kuala Kapuas dengan ini mengedarkan kantong persembahan syukur pendidikan. Adapun kegunaan dari dana persembahan syukur ini untuk membantu biaya operasional sekolah Kristen GKI di Kapuas di bawah naungan Yayasan Bahtera Sinta Kuala Kapuas. Sekolah tersebut terdiri dari TK Immanuel, TK Sepasa, TK Barita, SDS Kristen Palapa, SDS Kristen Selat, SMP Kristen, dan SMK Kristen Kuala Kapuas. Besar harapan kami Bapak atau Ibu bersedia mengisi dan mengembalikan amplop yang sudah dibagikan tersebut dengan sukarela sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita pada Hari Pendidikan GKI ini. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Hari Pendidikan GKI hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan pendidikan sebagai sarana untuk bertumbuh, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam iman. Pendidikan Kristen bukan hanya soal memperoleh pengetahuan duniawi, tetapi juga soal membentuk karakter yang berlandaskan firman Tuhan. Tema ibadah kita hari ini adalah pelayanan dan kesaksian asas pendidikan GKI. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa pendidikan dalam gereja bukan hanya tentang mengajar dan belajar, tetapi juga tentang pelayanan dan kesaksian bagi dunia. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian dari misi kita dalam memberitakan kasih dan kebenarannya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 19 berkata,
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pendidik dalam iman, membawa terang Kristus dalam dunia pendidikan, baik sebagai guru, orang tua, maupun sebagai pelajar yang meneladani Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang terbuka, penuh sukacita, dan kesediaan untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan pendidikan. Kiranya melalui ibadah ini, kita semakin memahami peran kita dalam mendidik dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengawali ibadah ini, kita berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 sampai dan ketiga. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jemaat silakan kembali.
terpelihara sampai akhir. Berilah aku pengertian supaya aku bermanfaat dan dengan sehat. Kami bersyukur atas kasih yang Engkau curahkan dalam setiap pengajaran dan kehidupan kami. Bawalah aku kepada jalan perintah-Mu, sebab Tuhan Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur dalam kebenaran, kami menemukan sukacita yang sejati. Condongkanlah hati kepada peringatan-peringatan dan bukan kepada latih. Ajarkanlah kami untuk mencari Tuhan, bukan keuntungan dunia. Lakukanlah mataku dari melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan, karena Kau mengizinkan kami Tuhan hamba-Mu janji dan menjadikan Engkau. Kami bersyukur atas janji-Mu yang setia, yang menjadikan kami. Lalu Engkau yang terbukti, sebab hukum-Mu adalah baik. Kami bersyukur karena dalam kasih ada perlindungan dan penghiburan sejati. Sesungguhnya aku rindu kepada kitab-kitab-Mu. Hidupkanlah aku oleh keadilan. Syukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa menghidupkan kami dengan kebenaran. Ajarlah kami terus mencintai firman dan hidup dalam terang-Mu. Amin. Dalam lihat-lihat sulit, tekanan, bahkan keraguan. Sebagai pendidik dan peserta didik, kita memerlukan pimpinan Tuhan agar tidak tersesat di tengah derasnya arus zaman. Mari kita menyanyikan dengan penuh kerendahan hati dan iman hidup jemaat Amran 13 ayat 1-2. Tuhan pimpin anak. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan bertobat atas segala dosa dan kelalaian kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada hari ini kami datang dengan hati yang lembut dan jiwa yang penuh penyesalan. Kami mengingat sengsara-Mu di kayu salib, betapa besar kasih-Mu yang rela menderita demi menebus dosa kami. Tetapi kami sadar ya Tuhan, bahwa seringkali kami tidak hidup sesuai dengan kehendak.
Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada berserah kepada kami telah gagal mencerminkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami seringkali tidak sabar, mudah menghakimi dan kurang mengasihi. Tuhan Yesus, dalam minggu ini kami merenungkan penderitaan yang tertanggung bagi kami. Engkau yang tidak berdosa telah memikul beban dosa. Engkau dihina, disakiti dan disalibkan demi kami. Namun seringkali kami tidak menghargai pengorbananmu dengan hidup yang setia. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dan pemulihan. Oleh darah-Mu yang tulus, basuhlah kami sehingga kami layak berdiri di hadapan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita saat ini yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatan baik, supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Amin. Silakan kembali. Sore hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 1 hingga 13 dengan berikut nyanyian syukur karena selamat dari kalian. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku sukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada barisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang rata telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allah, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan akan kebenaran kasih dan pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Atas apa yang boleh kita terima dan atas apa yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Setiap langkah juang kita boleh dinyatakan dan dipelihara Tuhan. Terlebih sore hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Ada dua perintah. Perintah yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan perintah yang kedua, gembalakanlah domba-domba. Mari kita merendahkan diri kita hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman ini. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Sore hari ini kami dengan bersama jemaat boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena setiap kami boleh Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Setiap kami boleh Tuhan berkati dan Tuhan tuntun langkah kehidupan kami. Sehingga hari ini kami terus boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Dan dalam saat itu kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Maka urati kami dengan hikmat kuasa dari Roh Kudus, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sehingga firman-Mu tidak lalu dalam pendengaran kami, tetapi firman ini boleh menjadi firman yang pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, berapa yang bibir hamba kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bantu melalui Tuhan kami bisa mendengarkan firman. Amin. Kondisi yang tertekan pasca kematian Yesus di kayu salib. Jadi perasaan yang dialami oleh para murid pasti juga pernah kita alami dalam kehidupan. Kita kehilangan.
dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Ketika kami tidak mengandalkan Engkau dalam setiap langkah dalam kehidupan kami, maka itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti dalam hidup kami. Dan ketika kami mengizinkan Tuhan ada dan hadir di tengah kehidupan kami, maka segala apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau akan meneguhkan dan menolong kami, menguatkan setiap kami, melengkapi dan menolong kami untuk melewati masa sesuai. Ketika kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, itu akan menjadi sia-sia. Dan oleh itu, kami serahkan kepada mudah-Mu yang sakit. Kami percaya sakit Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, terlebih dalam pergaulan yang mungkin saat ini menjadi problem kehidupan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan mampukan mereka memberikan hikmat agar mereka Tuhan terus melindungi dengan kasih dan pemerintah. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mampukan mereka untuk memberi hikmat, mereka boleh menjadi anak muda yang bertanggung jawab. Suami-suami yang dapat memimpin, memelihara dan menjaga keluarga kami, sehingga membawa kedamaian dan sukacita dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga memberikan kami berkat lewat setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang boleh kami kerjakan, lakukan dapat berhasil dengan sehingga kami boleh menerima kesukaan yang bersumber dari Tuhan. Kami serahkan istri kami Tuhan, diberikan hikmat kuasa kudus kemampuan, dan mereka dapat sejalan sejalan dengan kami sebagai pasangan. Maka kami percaya kami dapat membina rumah tangga kami untuk menuju kepada kehidupan dan kebahagiaan dengan baik. Kami tidak percaya setiap anak-anak Tuhan sudah atur dalam setiap masa depan yang dengan harapan bersumber dari Tuhan selama. Ketika kami dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam kesesakan, Tuhan tolong dan Tuhan memelihara kami. Dan kami serahkan saat ini dalam tangan dan pemeliharaan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit manapun mereka diberkati, diberikan kesembuhan, dan mereka boleh menerima kesembuhan yang bersumber dari Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan dalam ini. Terima kasih atas penyertaan, terima kasih atas perkawinan yang Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat. Biar lewat pintu mereka terus mengucap syukur atas segala kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk para tenaga pendidik serta peserta didik senantiasa memberikan hikmat dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Sebagai tenaga pendidik, mereka dapat memberikan setiap ilmu dan pengetahuan dengan baik, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak didik mereka dan menjadi peserta didik. Tuhan juga berikan hikmat agar mereka terus dapat melakukan, mendengar, dan dapat senantiasa menerima setiap pengajaran, dan mereka boleh menjadi siswa-siswi yang berprestasi sehingga menjadi kebanggaan dan sukacita bagi guru-guru. Dan kami percaya bahwa setiap pekerjaan dapat sejahtera Tuhan yang memberkati. Kami serahkan juga layanan pendidikan yang DKI agar semakin membawa dampak bagi gereja dan masyarakat. Departemen Pendidikan DKI, Tuhan sertai dan berkati. Pakai setiap sekolah-sekolah ini untuk terus mewartakan kabar sukacita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya dalam damai sejahtera Tuhan memberkati kami sekalian. Kami serahkan orang-orang boleh bekerja dan Tuhan pendeta dan keluarga agama semua ini, penginjil berita. Lebih-lebih Engkau melihat dan membimbing mereka. Pakai mereka menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka terus Tuhan percayakan untuk mewartakan kabar sukacita. Terlebih kami serahkan kepada Tuhan dan pihak lingkungan pelayanan Pak Jemaat Diklau yang boleh bertugas hari ini
Engkau juga yang berkati setiap kehidupan mereka pribadi pasukan. Tuhan terus memakai mereka untuk menjadi alat pewartaan kabar baik. Tuhan terus melindungi dan memberikan hikmat dan mereka dapat memberikan diri untuk menjadi pewartaan kabar sukacita. Kami serahkan juga jalan juga hanya dia teman-teman. Tuhan juga memberkati dan memelihara setiap kita dan melindungi dengan kasih dan damai sejahtera. Kami serahkan juga bangsa negara Indonesia. Diberkati pemimpin kami dan berikan agar semuanya Tuhan yang memberi dengan kasih dan Tuhan, sehingga kami berada di negara Indonesia ini aman dan damai. Ada banyak hal yang kami minta Tuhan, tapi kami yang tidak percaya. Kasih dan pemberian yang tidak terbatas, hari dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan diri dengan doa Bapa kami yang mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan kerajaan jadi lebih dalam Yesus. Berikan kami hari dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang juga orang yang bersalah dan yang dalam cobaan tak lepas kuasa dan yang sama kuasa. Amin. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah kita terima. Dalam 2 Korintus 9 ayat 1 dituliskan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur dan kasih kami kepada-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan, khususnya dalam mendukung pendidikan Kristen di lingkungan GKI. Berkatilah setiap pendidik dan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pendidikan, agar mereka semakin giat dalam tugas mereka dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Biarlah setiap anak Tuhan mendapatkan pendidikan yang berlandaskan firman, sehingga mereka bertumbuh dalam iman dan iman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Guru Agung kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga itu naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita menerima putusan dan berkat Tuhan sebagai kekuatan, kebijaksanaan dan ketekunan untuk melaksanakan tugas kita dengan setia. Mari kita pergi dari tempat ini dengan semangat baru untuk terus melayani dan bersaksi melalui pendidikan, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar segala pengajaran dan pembelajaran bagi kita. Ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan persilakan untuk mengambil saat teduh.